Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat dulur-dulur semua. Salam seprofesi ya lur ya. Semoga hari ini tetap diberi kesehatan dan kelancaran beraktivitas. Ini unitnya 130 HT tahun 2013 nih. Kalau di start, kalau nggak sambil diinjak gas itu nggak mau bunyi. Masih mulus ya. Nggak mau bunyi lur ya. Coba sambil kita injak gas lur ya. Ini digas, sambil digas ini. Asapnya kedengarannya mesinnya pincang, asapnya ada agak-agak keputihan gitu lur ya. Nek putih maksudnya kok keputihan nih apa. Nanti yang saya mau buka itu nozzle. Saya cek kalau nozzle-nya bagus sekalian dengan plunyernya lur ya. Kalau ada keausan pas di ujung plunyernya, berarti kita harus melakukan penggantian. Kalau nggak ada keausan ya cuma cukup kita bersihkan ya. Oke, selanjutnya saya mau bongkar dulu. Untuk penyetelannya nanti gampang loh ya. Wes lur, iki wis tak cepoti ya, sudah tak bongkar. Untuk melepas bushing locknya plunger itu kita pakai tang ya lur, ini sudah tak modif ini. Sambung. Nah, itu dijepit. Kita tarik pelan-pelan. Kadang ya uang lur iki beh tenan. Pelan-pelan ya lur. Aduh, blok neh lur. Nah, udah ya lur ya. Oke. Terus kita cabut satu-satu. Ini plunger nomor 1 loh ya, jangan sampai salah. Nanti kita lihat tuh naik turunnya bagaimana. Nomor 2, nomor 3. Untuk plunger nomor 4. Oke, terus kita semprot ya lur ya.
iki lur contoh punyer sing wis haus gitu. Mas maklum wajar kamerane HP jadi kurang begitu jelas ya lur. Ini ujungnya ini sudah baret lur ya, coba ini sudah baret, ada goresan. Terus bawahnya ini bukan gosong, ini ya karena kotoran dari minyak solar ya lur. Ini lengket di sini. Ini kalau seandainya kita amplas, kita gosok, kita pasang lagi tuh, kalau ujungnya ini sudah ada goresan macam ini, itu sudah gores lur ya, lah itu sudah gores, itu percuma. Jadi kepadatan minyak solar itu yang di dalam bospom itu tidak padat, otomatis kalau nyetar ya harus ada bantuan gas gitu. Fungsinya punyer ini kan menaikkan BBM, memompa BBM dari bospom melalui pipa ledeng gitu, pipa nozzle masuk ke dalam nozzle injektor, lalu injektor itu mengabutkan. Ini udah seret lur ya, ini seret ini ya, mungkin kalau di video ini enggak seret, tapi ini kalau dipegang, nah, dinaik turunkan ini seret. Ini kalau kita gosok di sini, tapi sudah ada baret begini, baret ini percuma, jadi kita ganti. Yes. Usahakan, nah ini nggak boleh terkancing, ini nggak boleh lengket jalur ini lengket ini. Oh, ini harusnya jatuh nih. Oh, lengket. Nanti kita cukup pakai autosol, joles, kasih masuk, diputer-puter. Nah, itu ya lur, nanti cara membersihkannya begitu. Ben podo ngerti ya ta, barang ketok ya. Ini kan barang kelihatan. Nah, lanjut untuk pengecekan. Ini filter solarnya baru ya lur, baru diganti. Ini baru, atas bawah baru, tangkinya sudah dikuras, itu sudah bersih. Nah, yang sering terjadi untuk unit Dina 130 HT yang filter solar bawahnya sudah memakai separator kayak gini ya lur. Ini yang sering terjadi. Ini penyumbatan pada baut. Nih, ada baut. Jadi kalau mobil tiba-tiba tenaganya hilang, asap keluar putih, nah ini dicek dulu sebaiknya. Kalau filter solar atas bawah baru, itu sebaiknya dicek dulu. Ini ya lur, ini biasa kesumbat di sini, dan kebetulan memang betul ada sumbatan. Nah, oke lur, ini kita bersihkan ya lur. Ini saya lihat ada curaknya, itu ada sumbat. Nah itu nih, semacam kotoran apa itu, kayak lumpur.
Ini disebabkan oleh minyak solar yang kurang bagus. Bisa juga tangki solarnya sudah minta dikuras, dicuci. Itu ya lur ya. Oke, kita pasang kembali. Oke ya seluruh, wis tak pasang lagi. Kalau sudah dipasang begini ya sudah, nggak usah dipompa, langsung disetar ya lur. Ini tadi nozzle tak cek bagus, tekanannya bagus, 180 bar. Plungernya baru ya lur. Kita buang, kita start, buang angin, kita bunyikan. Oke lur, udah selesai ya lur. Untuk proses penggantian plunyernya sudah selesai. Nih, buat teman kita yang ada di Kalimantan ini, salam santun dari saya, dari Sorong, Papua Barat. Salam seprofesi lur. Yang dipertanyakan kemarin untuk setelannya plunyer dikasih mentok, kira-kira aman enggak? Ya, oke. Untuk plunyer ini bahasa kasarnya bisa dibilang ini sebagai keran air itu loh, kayak keran air itu loh. Mirip keran. Kalau keran kita buka full, otomatis airnya pun ngalirnya kan kencang. Nah, sama seperti plunyer nih, fungsinya begitu juga. Kalau kita mentokin itu nanti sap yang di dalamnya bos pom tersebut memompa minyak naik ke atas. Ini yang tujuannya ke nozzle ini, dia itu memompanya itu cepat, ringan gitu ya lur ya. Untuk keawetannya plunyer itu kalau saya bilang iya ya, keawetannya itu dari kita memperhatikan filter solar ya lur. Solar atas bawah yang kayak tadi itu ada kotorannya tadi itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan, ini filter solar atas bawah. Jangan sampai kita telat penggantiannya, jangan sampai kesumbat. Mungkin entah itu air atau kotoran yang masuk ke dalam filter air, filter solar. Kalau solar bersih yang masuk ke bos pom otomatis itu plunyernya pun akan awet. Nah, ini mobil ini 2013, penggantian plunyernya ya baru sekarang ini dari 2013, dan setelahnya pun ini digeser mentok. Yang sebelumnya tadi saya ganti ya, ini tak mentokin lagi gitu loh. Nah, ini enggak masalah. Nah, untuk setelan ini depan ini namanya fuel adjuster. Nah, ini irit borosnya tuh dari sini. Nah, terus untuk penyetelannya itu saya mau buka tapi kok sempit ya lur. Jadi ini cara penyetelannya. Ini sebagai contoh aja lur, ini lur. Ini sebagai contoh ini ya lur. Ini baut adjuster misalnya ya kan. Terus ini baut penyetelannya, mur penguncinya. Nah, ini ya lur. Nah, ini kan, ini kalau masuknya ke sini kan, ini dilonggari murnya, bautnya. Jarak antara tak golek kawat ini.
iki ya wis. Jarak antara baut di tengah ini dengan yang di sini ini loh ya. Ini loh, ini ya, ini jarak baut ini 7 mili saja sudah cukup ya. 7 mili selesai, 7 mili selesai, pas 7 mili terus kita kancing set. Nah sudah dikancing, kita masukkan lagi ya. Kita masukkan lagi begini ya. Nah, wes. Ini contoh. Kalau ya ini kan aslinya di sini. Ini cara nyetelnya gitu. Nah, terus ada yang tanya itu kotak atasnya apa perlu dibuka? Kalau saya tidak pernah membuka barang ini ya lur. Ini masih ori, ini masih bawaan dealer ini. Belum pernah dibuka sama sekali. Di sini juga untuk baut L ini, kepala L ini masih standar, belum pernah dibuka. Jadi saya untuk komponen 2 ini 1, 2 ini saya biarin bawaan dealer biar awet, brand stopnya biar awet. Terus ini, nah ini penutup ini baut. Kalau orang bilang ya koin lah, apalah ya. Ini kalau saya ya tak biarin, biar standarnya aja. Nanti di dalam itu ada untuk penyetelnya flywheelnya Gubernur. Itu kalau kita mentokkan 3 kali klik sampai mentok searah jarum jam, itu nanti otomatis mobil itu disetar itu pasti pakai bantuan gas, sambil diinjak gas sambil di start itu baru mau bunyi. Nah, itu kalau plunyer nozzle-nya mesin sehat, plunyer sehat, nozzle sehat. Kalau ini dimentokin di start itu pasti pakai bantuan gas baru mau bunyi. Kenapa saya biarkan standar? Nah, saya itu kan maunya saya itu ya setelannya itu ya nyetel itu enggak terlalu ekstrim. Jadi kalau ada orang bilang setelan ekstrim itu saya bilang itu salah. Setelan ekstrim itu kalau ini sudah dibuka terus dimentokin, nah, otomatis di start itu kan pasti pakai bantuan gas ya ya. Terus tekanan nozzle itu tinggi 200 atau 220. Nah, itu baru saya bilang ekstrim. Nanti kalau mau tahu yang ekstrim bagaimana, unitnya saya punya sendiri. Oke. Untuk penyetelan vakum nih, buat vakum adjuster ini, nah ini kelihatan nggak lur? Nah ini tergantung masing-masing ya lur. Ya kalau mau tebal asapnya ya bautnya dalam itu, bautnya itu dikasih masuk. Nah, itu kalau mau tebal. Kalau mau asapnya tipis ya dilonggarin, bautnya dikeluarin. Itu kalau nggak ada asapnya sama sekali itu namanya irit, pasti irit itu. Kalau ada asapnya sedikit ya lumayan agak boros. Itu ya lur. Nanti jadinya selesai penyetelan, saat diinjak gas itu asapnya keluar, tapi setelah keluar itu langsung hilang, jadi nggak terus-terusan lur ya. Pokoknya dikasih genjotan awal itu keluar asap, selesai jalan asapnya bersih. Nah, itu bisa dipastikan mobil itu enak itu. Nah, selain daripada penyetelan, kalau setelan sudah bagus kok masih tarikan berat atau mungkin loyo,
Nah itu nanti yang perlu dibersihkan nih intercooler ya, siapa tahu kotor. Yes. Untuk penyetelannya jadi kayak begitu ya lur. Untuk kawan kita yang di Kalimantan nih yang ada komen di channel saya, jadi intinya kesimpulannya plunyer dimentokin aman, awet enggaknya tergantung kita atau sopir atau yang punya unit memperhatikan nih lur, filter solar atas bawah, kebersihan minyak BBM nya itu harus bersih, tidak boleh kotor. Nah yang kedua bisa juga faktor usia ya, biasa lur kalau sudah tua kan biasa batuk-batuk nih, wajar ya kan, manusia juga gitu ya. Tuh tangga saya itu lur, itu juga sopir sama kayak saya. Oke kita geser ke yang sana lur, itu yang saya punya sendiri itu kalau dibilang setelan ekstrim mentok ya, mentok betul-betul mentok ya, itu sudah itu bener-bener mentok gitu ya, itu mobilnya itu. Oke kita lari jalan ke sana ya lur. Ini masih proses pengecatan. Alah nggak usah bahas pengecatan, saya nggak bisa ngecat. Pokoknya intinya dicat kelihatan bagus, nggak keropos, nggak karat, bos gitu aja lah. Saya kan bukan ahli ngecat. Kita buka kabinnya ya lur. Ini lur, ini 125 HT dulunya ya kan, tapi sudah sekarang speknya sama persis dengan 130 HT. Nah, lur kotor sekali ini proses pengecatan nih lur. Itu yang bantu-bantu saya lur, kadang-kadang itu orangnya. Untuk nozzle-nya ini tetap 125 HT. Bos pomnya sudah tak ganti 130 HT. Pipa nozzle-nya masih pakai 125 HT. Jadi kepalanya ini masih kepala 17. Kok bisa? Nah ini holdernya ini tak lepas, tak bubut. Selesai dibubut, dikecilin, disamakan derajatnya dengan mur pipa ini. Udah simpel kan? Nah, untuk penyetelan yang di depan sama. Ini baut 10 ini fungsinya cuma untuk nutupin supaya oli itu enggak merembes lewat sini ya lur. Jadi ini sudah ada fungsinya ini saya punya ini. Nah terus yang belakang juga sama. Ini sudah saya ganti baut ini. Fungsinya cuma untuk nutupin supaya angin itu enggak merobos dari sini. Karena ini kan dari manipul lari ke vakum. Nah, ini kan minyak itu mainnya itu dari sini, dari dalam sini. Jadi kalau vakum itu terdorong oleh oksigen dari intak manipul yang disemburkan oleh turbo, itu ini akan maju. Nah kalau maju ke depan otomatis BBM tersebut akan nyemburnya juga akan kencang gitu. Jadi boros enggaknya ya tergantung kakinya. Kalau ini kalau pakai genjotan ya boros gitu aja. Kalau jalannya slow ya biasa irit. Terus ini ketok. Nah, ini tak las pakai baut 14 ya lho. Nah, kenapa saya las? Dulu saya buka itu susah sekali. Ini saya buka terus lock bekas flyweight-nya itu pada gubernur itu tak mentokin. Ini mentok nih. Mentok sekali ini, mentok. Guys. Kita
tapi untuk jenisnya yang 125 atau 130 yang tipe 24 volt ini gigi timernya sama mangkok timernya itu Antero itu besar sekali ya lur, kalau dibanding dengan Kanter atau 130 HT yang baru ini yang 12 volt itu tebal ini tebal sekali ini. Makanya biarpun kita kasih mentok disetar pun tanpa digas enak. Tuh, setelan plunger sama dengan yang tadi ya lur, mentok. Ini turbonya standar 130 HT tapi yang 24 volt ya. Untuk intercooler ada pertanyaan, intercooler tanpa intercooler mesin panas. Saya tidak menggunakan intercooler lur, ini cuman pipa. Langsung lari ke sini ya, cuma kita harus sering memperhatikan tuh air cleanernya jangan sampai kotor, karena kalau kotor turbonya cepat kena, karena debu-debu nanti terisap oleh turbo. Nah, nanti turbonya cepat bocor. Dan ini saya dapat mobil ini dari 2015 sampai sekarang. Untuk temperaturnya aman, nggak ada istilah panas-panas, nggak ada. Jadi tanpa intercooler tetap dingin. Gimana caranya? Nah, nanti untuk penyetelannya, ngaturnya dari penyetelannya lur, dan pastikan silinder headnya itu rata, nggak boleh melengkung. Kalau melengkung ya dipapas supaya rapat, nggak ada ngobos kompresi biar nggak cepat panas. Untuk klep, setelan klep 0,40 mili intake-nya, exhaust-nya 0,50 mili. Ini. Nah, kalau ini filter solar bawah ini lor, punya Ragasa itu dulu nih. Ini tempatnya oli power steering ya lur. Oke ya lur, mungkin sudah paham, sudah jelas. Kalau untuk penyetelannya ya seperti itu. Kalau masih kurang jelas, di deskripsi itu ada nomor saya, ada nomor WA. Mungkin kita bisa WA-WA-an ya dah. Yes. Banyak tanya kan banyak tahu. Saya juga ya masih pemula. Gak ada manusia yang sempurna, yang pinter itu gak ada. Yang pinter, yang sempurna, yang jenius, yang cerdas itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, ya kan? Kita cuma makhluknya. Oke, sekarang kita lanjut, kita setar yang tadi itu ya lur, barusan ganti plunger. Oke lur, ini sudah selesai penggantian plungernya. Sekarang kita tes ini tanpa digas mau bunyi apa enggak, terus mesinnya pincang apa enggak. Nah, oh. Ning kono. Oh. Sekarang kita coba start ya lur. Langsung bunyi tanpa digas, tar sedikit langsung bunyi. Nah, ya. Mesinnya pun manteng, nggak pincang. Kita coba satu kali lagi ya lur, dan marem ya. Nih
start. Nah, kan sedikit langsung bunyi. Nah, itu. Saat kita injak gas itu asap keluar, tapi setelah gasnya itu tinggi asapnya hilang. Ya, harusnya gitu ya lur. Oke, ini mobil ini dulu unitnya sudah 2 tahun inilah. Dulu ganti ring, liner, mental jalan, mental duduk sama mental bulan. Itu 2 tahun lalu ya lur. Ini saya yang kerjakan. Nah, untuk sekarang ini cuma ganti punyer sama mengecek noselnya, ternyata noselnya bagus. Yes, yang punya minta supaya di videokan ya, semangat. Oke, dari saya cukup sekian. Dulur-dulur, salam satu profesi, salam kuku ireng. Semangat, jalali like and subscribe-nya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lur.